Salam dalam kasih Kristus untuk seluruh jemaat dan simpatisan GKI Kediri dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Senang kembali berjumpa dalam sarapan sapaan pengharapan dan senang boleh menyapa Ibu Bapak dan Saudara sekalian yang setia mengikuti sarapan GKI Kediri. Sebelum memulai hari baru, mari kita berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Bapa yang penuh kasih, kami pagi ini siap untuk menyambut firman-Mu, maka terangilah hati dan pikiran kami, sehingga hidup yang kami jalani selaras dengan apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk dapat memahami firman-Mu, tapi juga melakukannya dalam keseharian kami. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu dan Saudara, sarapan kita pagi ini dengan tema dagelan para politisi. Diambil dari bacaan Kisah Para Rasul pasal 25 ayat 9 sampai yang ke-10. Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi berkata, "Apakah engkau," maksudnya Paulus, "bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Namun," kata Paulus, "aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Terpujilah nama Tuhan." Entah Bapak Ibu dan Saudara mengikuti perkembangan politik Indonesia atau tidak, tapi pekan ini kita dipertontonkan dengan dagelan para politisi yang membuat geram dan menggelisahkan banyak pihak. Bagaimana tidak? Dulu ketika pemilu presiden dan wakil presiden, keputusan Mahkamah Konstitusi disebut final, binding atau mengikat. Keputusan Mahkamah Konstitusi itulah yang dipakai sebagai dasar hukum untuk pencalonan pasangan tertentu kala itu. Tapi menjelang pendaftaran pilkada serempak, keputusan Mahkamah Konstitusi tidak lagi bersifat final dan mengikat, malah terkesan diabaikan begitu saja oleh mereka yang menghalalkan segala cara demi terpenuhinya nafsu politik tertentu. Ironi bukan? Atau mungkin lebih tepat disebut dagelan, guyonan, lelucon, karena rakyat dianggap tidak tahu apa-apa dan di lain pihak hukum dan konstitusi bisa dipermainkan oleh mereka yang merasa wakil rakyat. Dagelan para politisi itu juga rupanya pernah dihadapi oleh Paulus ketika dirinya ditangkap dengan tuduhan yang dibuat-buat. Lalu karena Paulus memiliki kewarganegaraan Romawi, ia menempuh proses banding dalam pengadilan sampai ke Kaisar Romawi. Bacaan kita adalah salah satu proses yang dijalani Paulus, tapi sekaligus menunjukkan bagaimana mereka yang berwenang atau berkuasa bisa saja bermain hukum. Festus adalah seorang prokurator, orang yang mendapat kewenangan dari Kaisar Romawi untuk menyelesaikan persoalan sipil di wilayah Yudea. Dalam rangka mengambil hati orang Yahudi, sebagaimana teks kita katakan, Festus justru hendak mengusulkan agar Paulus diadili di Yerusalem. Mengapa? Paulus ini dianggap sebagai musuh orang Yahudi. Dan Yerusalem adalah pusat dari berkumpulnya orang-orang Yahudi. Dengan Paulus diadili di Yerusalem, orang Yahudi bergembira. Festus mendapat nama. Padahal di bagian sebelumnya, Paulus sudah menjelaskan maksud ia mengajukan banding sampai ke Kaisar. Bahkan Paulus pun sudah membela dirinya dan menyangkali semua tuduhan palsu yang dialamatkan kepadanya. Namun demi ambisi atau kepentingan politik tertentu, Festus yang seharusnya netral dan bijak justru berpihak dan berniat memainkan hukum. Saudaraku yang terkasih, apa yang terjadi di Indonesia dan apa yang dialami oleh Paulus dalam bacaan kita menjadi bukti nyata bagaimana mereka yang berkuasa tidak selalu menggunakan kekuasaannya dengan bijak dan bertanggung jawab. Alih-alih menggunakan kekuasaan itu untuk mendatangkan kebaikan dan sejahtera,
tapi seringkali kekuasaan justru dipakai untuk memenuhi ambisi dan kepentingan politik individu atau kelompok tertentu. Menyikapi kondisi tersebut, mari mengingat panggilan gereja sebagai mitra pemerintah yang sejajar, di mana gereja dan pemerintah sama-sama berasal dari Allah, dan oleh sebab itu gereja dipanggil sebagai mitra sejajar dari pemerintah. Maka gereja wajib menyuarakan kebenaran, tidak tinggal diam membiarkan keonaran merajalela. Bahkan gereja mesti berani mengkritisi pemerintah atau pemimpin yang jalannya mulai menyimpang. Untuk itulah, mari mulai dari langkah terkecil yang bisa kita lakukan, membawa bangsa Indonesia dalam doa pribadi maupun syafaat kita, khususnya agar para pemimpin dan mereka yang dipercaya untuk berkuasa itu tidak dibutakan oleh kekuasaan, bahkan tidak menghalalkan segala cara demi terpenuhinya ambisi dan kepentingan politik tertentu, sampai harus memainkan hukum dan konstitusi. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Bapak, terima kasih karena firman-Mu pagi ini mengingatkan kami akan panggilan gereja yang menjadi mitra sejajar dari pemerintah, di mana kami diutus untuk menyuarakan suara kenabian, tidak tinggal diam terhadap keonaran yang terjadi. Bahkan kami juga mesti mengkritisi dan mengingatkan pemerintah ketika mereka mulai berjalan di jalan yang menyimpang. Untuk itu, kami berdoa bagi bangsa Indonesia di tengah dinamika politik yang terjadi hari ini. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin, orang-orang yang hari ini sedang berkuasa. Jauhkan dari segala niat jahat, dari segala kepentingan ambisi politik tertentu hanya untuk memenuhi hasrat keinginan mereka sebagai individu maupun kelompok. Biarlah para pemimpin bangsa ini, mereka bisa bijak dan bertanggung jawab untuk mengelola negeri ini dengan baik. Dan kami khususnya berdoa untuk persiapan dalam pilkada serempak. Esok akan dilakukan pendaftaran bagi calon kepala daerah di tingkat wilayah maupun juga daerah, kota, kabupaten. Tuhan berkatilah supaya proses pilkada serempak ini menjadi sarana bagi kami menentukan pemimpin yang tepat, yang terbaik untuk memimpin provinsi maupun kota, kabupaten di mana kami berada. Biarlah proses ini tidak diganggu, tidak dimainkan hanya untuk memenuhi hasrat keinginan politik tertentu. Maka berkatilah Tuhan supaya setiap proses politik yang ada, setiap dinamika yang terjadi, kami boleh melihat kebaikan dan Tuhan menyatakan karya bagi bangsa Indonesia. Pagi ini kami hendak menyerahkan seluruh kehidupan kami, segala sesuatu yang akan kami jalani dan kerjakan hari ini. Tuhan senantiasa berkati dan tuntun langkah kami, sehingga kami senantiasa hidup dalam pemeliharaan kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat melanjutkan kehidupan, jalani hidup ini dengan syukur, sukacita, dan semangat, sebab Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.